Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Minggu 7 Juni 2020 kita melanjutkan bacaan dari kumpulan Amsal milik Raja Salomo dan kita masuk pada pasal 16 hingga yang ke-18. Kita akan menyorot secara khusus untuk masalah hikmat dalam hal-hal rohani dan dalam hal pergaulan. Mencari perkenanan Tuhan bagi bangsa Israel dan seluruh umat Allah adalah hal yang paling penting. Hari ini kita mendapatkan akan perkenanan Tuhan dari kumpulan kitab Taurat dan seluruh Alkitab PL dan PB untuk boleh menolong kita mengarahkan jalan. Namun kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya spesifik dan praktis. Pada zaman perjanjian lama Tuhan memberikan sebuah cara, yakni datang ke imam besar dan meminta pendapat dia, khususnya melalui sebuah undian yang menggunakan dua batu disebut Urim dan Tumim. Saya harus memberikan catatan pada zaman sekarang Allah Roh Kudus telah ada dalam hati kita dan sementara kita dekat dengan Tuhan dan penuh dengan firman, kanon sudah diberikan seluruhnya PL dan PB, maka sepatutnya lah kita mengedepankan akan perkataan Roh Kudus dalam diri kita dibandingkan bermain dengan undian seperti Urim dan Tumim ini. Dalam Amsal 16 ayat 33 berkata, undian dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa yang penting adalah Tuhan menyatakan keputusannya, yaitu Tuhan yang memakai akan undian ini. Kalau Tuhan nggak memakai sebuah undian, maka tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam mengambil keputusan. Penggunaan Urim dan Tumim tidak terlalu jelas sebenarnya, tapi salah satu pendapat mengatakan Urim ini artinya adalah batu yang menyatakan bersalah, ya. Kalau Tumim menyatakan benar atau tidak bersalah. Lalu kemudian imam akan memasukkan dua batu ini ke kantong, lalu dia ambil dua-duanya, lalu letakkan, dibuka. Kalau munculnya satu Urim berarti salah, satunya Tumim, Tumimnya adalah terbalik berarti tertutup, berarti salah, dan tertutup jawaban Tuhan berarti adalah salah. Kalau kemudian munculnya Tumim yang Urimnya tertutup berarti adalah tidak bersalah. Kalau dua-duanya terbuka atau dua-duanya tertutup berarti Tuhan tidak ingin menyampaikan akan isi hatinya. Dan setiap kali dipakai tidak boleh diulang lagi, hanya satu kali itu, dan itu adalah jawaban yang dipercaya oleh mereka sebagai jawaban dari Tuhan. Menarik sekali bukan? Kita bersyukur karena hari ini tidak ada lagi batu Urim dan Tumim. Tidak ditemukan lagi karena Tuhan memang ingin kita tidak bergantung pada cara-cara undian semacam itu. Tapi prinsipnya adalah tetap sama. Bagaimana kita dalam menjalani kehidupan harus selalu mencari perkenanan Tuhan. Berikutnya, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Perak itu diuji dengan kui, dilebur di dalam kui. Emas dilebur di dalam perapian. Dan hati diuji atau dicek oleh Tuhan sendiri. Berikutnya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya, amin. Kita percaya nama Tuhan adalah nama yang kuat di mana kita boleh datang dan berlindung kepadanya. Kategori berikutnya yang akan kita bahas adalah kekayaan dan berkat. Pasal 18 ayat yang ke-11 berkata, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ini menjelaskan bagaimana cara pandang orang kaya yang mengandalkan akan hartanya dan menganggap kalau hartanya banyak, maka dia punya kekuatan, tidak bisa untuk dilawan, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukan segala-galanya. Ini adalah anggapan daripada orang dunia. Tentu, kota yang kuat bagi kita adalah Tuhan sendiri. Berikutnya, pemerintahan. Keputusan dari Allah ada di bibir raja kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Terjemahan aslinya mengarahkan kita untuk mempercayai akan para raja, para pemimpin, para presiden, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan akan kehendaknya mengatur akan masyarakat. Doakan pemimpin kita supaya mereka mengambil keputusan yang tepat. Berikutnya, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Kalau orang berkuasa, ya sudah marah, akan bisa membawa maut bagi banyak orang. Tapi orang yang bijaksana memiliki kemampuan untuk memadamkan akan amarahnya. Kategori berikutnya adalah mengenai hikmat dan didikan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Nah, terjemahannya sekali lagi kurang jelas, ya. Saya ingin memberikan penjelasan sebagai berikut.
Orang yang tak suka bergaul hanya memperhatikan diri sendiri. Setiap pendapat orang lain, ia bantah. Itu sebabnya mengapa kita perlu bergaul. Karena kalau nggak bergaul, diberitahu, malah kita akhirnya membantah. Berikutnya, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Mari belajar untuk seni menyampaikan akan pendapat dengan baik. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Bicara manis membuat orang atau lawan bicara kita menjadi nyaman dan senang, dan dengan demikian kita menjadi penghiburan buat mereka. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian, berkepala dingin. Nggak semua harus diomong. Ya, orang yang berpengetahuan kadang-kadang ada yang perlu ditahan, tidak semuanya disampaikan. Berikutnya masih mengenai hikmat perkataan. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Banyak orang bicara dulu ya sebelum dia mendengar dengan baik. Ya, penting sekali mendengar, menyimak, memahami, baru kemudian memberikan jawaban. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perhatikan bahwa pengamsal berkali-kali mengatakan bagaimana hidup kita sangat ditentukan oleh lidah. Dan kemarin kita sempat membahas, hari ini yang menjadikan hidup dan mati kita bukan sekedar lidah, tapi jari tangan kita bisa dipakai juga untuk membawa hidup mati melalui apa yang kita tulis di media sosial. Mengenai harapan dan perencanaan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat ini mengatakan, bawa semua perbuatan kita kepada Tuhan. Izinkan dia untuk mengintervensi, untuk mengoreksi, untuk mengarahkan, sehingga apa yang kita rencanakan akhirnya boleh tercapai. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sementara bahkan sebelum bertindak, yakni sementara berencana, perlu kita untuk membawa Tuhan di dalam perencanaan tersebut. Berikutnya tentang semangat hidup. Saya suka sekali kategori yang baru ini. Dikatakan pada 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berikutnya sekaligus, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah. Dua ayat ini menjelaskan pentingnya kita memiliki antusiasme, memiliki optimisme, memiliki semangat. Karena orang yang bersemangat mengalami persoalan dan kesusahan, dia sanggup untuk berjalan. Ya, orang yang tidak bersemangat, walaupun keadaannya aman dan tentram, dia tidak bisa melangkah maju. Mengenai karakter dan integritas. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kadang-kadang kita bisa berbangga atas sebuah prestasi atau pencapaian. Ingat, ketika kita mulai puas terhadap sebuah prestasi atau pencapaian lalu muncul kecongkakan, itulah awal dari kehancuran dan kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Kalau berjumpa orang congkak dengan orang congkak lalu kita cerita kehebatan kita, tetap akhir endingnya adalah saling menjatuhkan. Tapi kalau kita merendahkan diri bersama dengan orang yang rendah hati, justru nanti saling mengangkat. Maka penting kita untuk menyikapi apa yang kita sampaikan sesuai dengan orang yang menjadi lawan bicara kita. Berikutnya, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ini adalah orang yang dikatakan kalau peribahasa bahasa Indonesia, air susu dibalas dengan air tuba. Sudah diberikan kebaikan, malah diberikan balasan sebuah kejahatan. Maka pasti kejahatan yang sesungguhnya akan dia jumpai atau menimpa akan hidupnya juga. Berikutnya, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, nasihat praktis ini bukan hanya bicara di pengadilan. Sebenarnya adalah sebuah nasihat sementara kita bergaul juga. Kadang-kadang sementara kita bergaul karena karena sungkan ya sama teman. Walaupun teman kita salah lalu kita benarkan. Ya, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan sisi lain ya ada orang yang kita mungkin kurang kenal, kita tahu dia sebenarnya benar, tapi kemudian kita salahkan demi membenarkan akan orang yang fasik ini. Dua perkara ini adalah hal yang keji di mata Tuhan. Berikutnya masalah keluarga.
Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saya mendapati setiap orang tua, kebanggaannya adalah kalau menceritakan anak cucu mereka yang berhasil. Ya, sementara sebaliknya anak cucu kita akan senang untuk menceritakan tentang keberhasilan dari orang tuanya, kehormatan dari orang tuanya. Maka marilah kita menjaga diri. Orang tua, jaga kehormatan kita di mata masyarakat supaya tidak mempermalukan anak-anak kita. Dan anak-anak, mari tunjukkan prestasi kita supaya menjadi kebanggaan buat orang tua kita. Berikutnya mengenai relasi dan pergaulan. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Orang kalau suka ungkit-ungkit kesalahan, ya urusan kecil diungkit-ungkit, akhirnya sahabat karib juga akan males lalu meninggalkan kita. Jangankan sahabat, ya pasangan hidup juga akan kesal kalau kita suka ungkit-ungkit pelanggaran. Tapi kalau kita tutupi pelanggaran, ya maka kita akan mendapatkan kasih. Orang yang mengejar damai, mengejar kasih, gak banyak ungkit-ungkit kesalahan. Berikutnya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi mundurlah sebelum perbantahan mulai. Ketika Anda melihat gelagat mulai panas, mendingan mundur setapak daripada bertengkar. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Salah satu bukti seorang sahabat yang terbaik adalah dia setia dalam menyatakan kasih di setiap musim kehidupan kita. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Ya, bagian ini sama dengan yang tadi, bicara tentang hidup kita harus waspada, jangan membela orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Berikutnya, pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Nah, kadang-kadang dalam sebuah diskusi, satu orang berbicara, yang lainnya sekedar langsung ikut-ikutan. Ya kita latah aja, oh iya betul, harusnya begini, harusnya betul-betul kamu betul. Sampai kemudian ada orang yang bijak masuk dalam diskusi, lalu kemudian dia menimbang kata-kata orang itu dan mengatakan enggak begitu rupanya. Jadi pembicara pertama memang memenangkan sebuah pendapat. Namun yang paling penting dipegang bukan yang pertama, tapi yang benar. Berikutnya, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Ayat ini berbicara tentang rumah tangga, juga berbicara tentang persahabatan. Kalau Anda mengkhianati apa yang Anda janjikan, maka orang itu menjadi sulit lagi pegang akan kata-kata Anda dan Anda tidak dipercaya. Kalau kita gampang bertengkar dengan seseorang, ya maka pertengkaran akan menutup pintu hatinya, sehingga Anda tidak bisa lagi untuk menyampaikan nasihat atau menyampaikan pendapat dalam hidupnya. Orang tua kalau gampang bertengkar dengan anak, lihat, anak kita akan menolak kata-kata kita walaupun kata-kata kita sebagai orang tua adalah hal yang benar. Mengapa? Karena palang gapura telah menutup akan puri hatinya. Pertengkaran adalah palang gapura sebuah puri. Terakhir, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berbahagialah kita yang memiliki sahabat yang membela, menjaga, membackup, mengoreksi, mengevaluasi, memberikan pertolongan, memberikan nasihat. Karena mereka seringkali bahkan lebih akrab, lebih dekat daripada saudara. Mari kita berdoa. Engkaulah sahabat kami yang terbaik, ya Tuhan Yesus, yang terus menuntun akan langkah hidup kami. Engkau adalah sahabat kami yang terbaik, ya Tuhan Yesus, yang membawa kami melangkah di dalam jalan yang Kau berkenan kepadanya. Engkaulah sahabat kami yang terbaik, ya Tuhan, yang terus membackup dan menjaga kami dalam setiap persoalan dan kesulitan kami. Kami ingin mengalami hidup yang terus-menerus bersama dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami sahabat yang lemah ini dan tak berdaya, supaya dalam jalan kehidupan kami boleh sampai kepada setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin.